Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Naam, kepada segenap adik-adik santri kelas 10 yang Ustadz banggakan, yang Ustadz muliakan, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses kegiatan KBM online atau daring kita, tentunya berkenaan dengan mata pelajaran fikih. Kitab yang kita gunakan adalah kitab Manhajus Salikin oleh pengarang Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah kitab Thaharah. Kemudian materi kita sekarang terkait faslun fil miyahi, pasal atau tema terkait hukum seputar air. Nanti silahkan kalian simak penjelasan Ustadz yang ada di dalam video ini, sekaligus kalian telaah kitab yang sudah kalian terima. Barangkali kitab yang Ustadz gunakan karena menggunakan PDF berbeda dengan yang kalian pakai, tapi intinya sama. Baik, kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullah, wa amma as-salatu falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha. Wa amma as-salatu, dan adapun salat, falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha, maka mempunyai beberapa syarat-syarat yang mendahuluinya. Salat itu dianggap sah, sempurna apabila syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dipenuhi. Faminha, diantaranya at-thaharatu, bersuci. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci terlebih dahulu, atau salat tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dilaksanakan tanpa bersuci terlebih dahulu. Muttafaqun alaihi. Hadisnya derajatnya sahih sebagaimana yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faman lam yatatahhar minal hadatsil akbari wal asghari wan najasati fala sholata lahu. Maka barang siapa yang tidak bersuci dari hadas besar dan hadas kecil dan juga najis, maka tidak ada sholat baginya. Maksudnya sholatnya tidak sah, sholatnya tidak diterima. Berarti di sini ada beberapa kata kunci, di arahnya toharoh itu sendiri, bersuci. Kemudian ada yang namanya hadas, dan yang kedua ada yang namanya an-najasah atau najis. Hadas tentunya pengertiannya adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam pelaksanaan ibadah. Karena ada hadas, orang dalam keadaan tidak suci, maka ibadahnya terutama sholat di sini tidak sah. Sedangkan hadas ada dua macam. Yang pertama hadas besar. Contohnya apabila keluar darah haid atau nifas bagi seorang perempuan, kemudian bagi seorang laki-laki keluarnya air mani, atau juga junub. Itu yang menjadikan kondisi seseorang dalam keadaan hadas besar. Kemudian jenis yang kedua yaitu hadas kecil. Apabila dia ke kamar mandi, buang air besar, kemudian buang air kecil, atau keluarnya gas dari duburnya atau yang namanya kentut.
baik yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Dalam bahasa Arab ada dua macam, yang fusa itu kentut bersuara, adapun yang burot kentut yang tidak bersuara. Itu sama-sama hadas kecil. Kemudian yang an-najasah atau najis, maknanya suatu benda, ini zat ya, konkret, yang kotor, yang mencegah sahnya pelaksanaan suatu ibadah. Suatu benda kotor yang mencegah sahnya pelaksanaan suatu ibadah. Kemudian perbedaan antara hadas dengan najis, diantaranya kalau hadas itu segala sesuatu di mana dapat membatalkan sholat. Entah itu tadi setelah BAB atau buang air kecil atau terjadi kentut. Atau kalau perempuan haid. Atau kalau laki-laki keluar air mani. Kemudian najis, perbedaannya dengan hadas, segala sesuatu yang dapat membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu. Berarti najis di sini dia terlihat ya, konkret, zatnya kotor. Tapi kalau yang hadas suatu keadaan. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya. Wat-thaharatu, dan bersuci itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya at-thaharatu bil ma'i wahyal aslu, yaitu bersuci dengan menggunakan air. Dan itu adalah hukum asalnya. Hukum asal bersuci dengan menggunakan air. Nanti yang kedua dengan menggunakan debu, namanya tayamum. Fakullu ma'in nazala minas sama'i au naba'a minal ardi fahuwa tahurun. Maka setiap air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau keluar dari permukaan bumi, atau keluar dari tanah, fahuwa tahurun, maka air itu suci, mensucikan. Yutahhiru minal ahdathi wal akhbathi, yang dengannya bisa mensucikan dari hadas maupun najis. Al-akhbath di sini maknanya najis. Walau taghayyara launuhu au ta'muhu au rihuhu bi syai'in tahirin. Walaupun air tersebut berubah warna atau rasa ataupun aroma disebabkan karena terkena sesuatu yang suci. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada dibuat najis oleh sesuatu apapun. Rawahu ahlus sunan wa huwa shahih. Hadis ini diriwayatkan oleh ahlus sunan dan derajatnya shahih. Rawahu ahlus sunani wa huwa shahihun. Ahlus sunan di sini yang dimaksud adalah ulama ahli hadis selain Imam Bukhari dan Imam Muslim, di antaranya Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, dan juga Imam Ahmad. Berikutnya, fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fahuwa najisun yajibu ijtinabuhu. Kalau salah satu sifatnya yang tiga tadi, yaitu laun, warna, ta'muhu, rasanya, aurihuhu, aroma atau baunya, tiga kriteria, berubah disebabkan oleh suatu benda yang najis, fahuwa najisun, maka air itu juga menjadi najis. Yajibu ijtinabuhu, maka harus dijauhi, maknanya tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kalau tadi yang awal dia berubah
dengan sesuatu yang bersih, maka tetap dianggap suci walaupun berubah warna, rasa, dan aroma. Tapi masalah yang kedua ini, apabila air itu berubah dari salah satu 3 kriterianya, entah itu warnanya, entah itu rasanya, atau entah itu aromanya, dengan zat atau sesuatu yang najis, maka air itu juga dianggap najis, tidak boleh digunakan. Wal aslu fil asya'i at-taharatu wal ibahatu. Hukum asal dari segala sesuatu adalah suci dan hukumnya al-ibahatu boleh. Fa idza syakkal muslimu fi najasati ma'in aw thawbin aw buq'atin aw ghairiha fahuwa tahirun. Fa idza syakkal muslimu, apabila seorang muslim itu ragu fi najasati ma'in aw thawbin aw buq'atin, tentang kenajisan air atau pakaian atau tanah ataupun tempat yang digunakan untuk beribadah, au ghairiha, dan yang lain, fahuwa tahirun, maka hukumnya tetap suci selama ada keraguan tadi. Bagaimana pembahasannya? Nanti akan dijelaskan. Au tayaqqanat taharata wa syakka fil hadathi fahuwa tahirun, atau dia yakin sudah bersuci dan ragu tentang hadas, maka dia tetap dihukumi dalam keadaan suci. Asalnya dia sudah yakin, sudah bersuci, sudah berwudu, atau sudah bertayamum, atau sudah mandi junub bahkan, tapi setelah bersuci dia seolah-olah ada bisikan dari syaitan atau ada keraguan apakah keluar hadas atau tidak, maka di sini dihukumi tetap dalam kondisi suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fir rajuli yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis shalah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang mengadu kepada beliau bahwasannya laki-laki tersebut seolah-olah dikhayalkan, seolah-olah mengira ada bisikan kepada dirinya ketika dia sedang menjalankan sholat, bahwasannya dia seolah-olah dalam keadaan hadas. Di sini maksudnya hadas kecil ya, apakah dia ini benar-benar sudah kentut atau tidak. Maka beliau bersabda, la yansorif hatta yasma'a sautan au yajidarihan, muttafaqun alaihi. Sabda beliau, maka janganlah dia berpaling atau berpindah dari sholatnya sampai dia mendengar suara tadi, hadas kecil tadi, di sini kentut, au yajidarihan, atau mendengar suara atau angin. Maksudnya Dia mendapati baunya. Ya. Jadi dia tetap dianggap suci sampai benar-benar yakin, seyakin-yakinnya kalau dia itu dalam keadaan hadas kecil. Jadi kalau masih ragu-ragu, tetap dianggap thahir dalam kondisi suci. Baik, itu tadi materi kita terkait dengan faslun fil miyah, pasal atau hukum tentang seputar air. Ada beberapa poin-poin yang perlu kita garis bawahi, di antaranya yang pertama, thaharah sebagai syarat sahnya sholat, bersuci sebagai syarat sahnya sholat. Berarti sholat itu dianggap sah dan diterima oleh syariat apabila dia telah tercukupi syaratnya, yaitu dengan bersuci terlebih dahulu. Bersuci di sini yaitu berwudu. Kalau tidak ada air, dengan bertayamum. Yang kedua, 2 bentuk thaharah. Di sini tadi diterangkan salah satunya dengan menggunakan air. Yang ketiga, berthaharah dengan menggunakan air. Kemudian yang keempat,
ketentuan seputar air yang boleh dipakai bertoharoh. Tadi disebutkan air hujan atau air yang keluar dari permukaan tanah. Nanti banyak itu, bisa air laut atau bisa air sungai, mata air ataupun danau atau air sumur. Yang kelima, tentang air yang bercampur dengan benda suci. Selama dia suci bendanya, tidak berpengaruh walaupun sudah berubah warnanya, rasanya, dan aromanya. Dengan syarat benda tersebut suci, tidak najis. Kemudian yang keenam, tentang air yang bercampur dengan benda najis. Nah, di sini baru nanti ada sedikit permasalahannya. Kalau air itu yang hukum asalnya suci, tapi setelah bertemu dengan benda yang najis, kemudian zatnya berubah, 3 kriteria tadi, entah itu warnanya, entah itu baunya, aromanya, atau entah itu rasanya, maka dia yang asalnya suci menjadi najis. Karena apa? Bercampur dengan benda najis. Kemudian yang ketujuh, hukum asal terhadap air itu suci mensucikan. Kemudian yang kedelapan, kaidah jika ragu ketika bertoharoh. Selama ada keraguan, kita dianggap suci. Dan kalau kita sudah yakin, misalnya kita ketika sholat, ada perasaan ingin buang air besar, buang air kecil atau bahkan kentut, baru kita sudah dalam kondisi yang namanya tidak suci lagi. Tapi kalau selama ragu, masih dianggap suci. Baik, 8 poin ini semoga bisa kalian pahami dengan baik. Nanti ada tugas ya dari Ustadz, akan Ustadz sampaikan. Di antaranya yang pertama, apa hukum asal air? Apa hukum asal air itu? Kemudian soal yang kedua, sebutkan salah satu syarat sahnya sholat. Soal yang ketiga, apa saja air yang tahur, yang suci mensucikan. Cukup 3 itu. Soal pemahaman silahkan nanti kalian kerjakan ya, 3. Nanti akan Ustadz ulang, akan ada soalnya di deskripsi dalam video ini. Baik, materi kita cukup sampai sini. Kita cukupkan. Naktafi biadal liqa. Aqulu qouli hadza, barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.